Kasus keperawatan gawat darurat yang akan saya jelaskan yaitu mengenai masalah keperawatan resiko perfusi serebral tidak efektif. Kasus ini terjadi pada tanggal 19 Agustus tahun 2022 yang terjadi pada salah satu seorang perempuan yang berusia 54 tahun yang mengeluhkan terjadinya nyeri dada sebelah kiri yang menjalar hingga ke bahu dan bagian tengkuk belakang. Selain itu, pasien juga mengeluhkan mengalami sakit pada bagian kepalanya. Rasa nyeri ini sudah dirasa sejak pada tanggal 15 Agustus 2022 dan pasien telah melakukan pemeriksaan ke salah satu dokter dan pasien merasakan lebih baik. Namun, setelah beberapa hari kemudian, tepatnya pada tanggal 19 Agustus ketika pasien datang ke IGD rumah sakit tersebut, pasien mengeluhkan adanya rasa nyeri yang hebat, sehingga pasien memutuskan untuk memeriksakan dirinya. Dari hasil pemeriksaan primerus survei didapatkan hasil bahwa tidak ada sumbatan jalan nafas pada pasien, tidak adanya suara nafas tambahan pada pasien. Pada hasil pengkajian breathing didapatkan hasil bahwa respiratory rate pasien yaitu 20 kali per menit, tidak ada retraksi dada, dan pengembangan dada antara kanan dan kiri simetris. Kemudian, pada sirkulasi didapatkan hasil bahwa tekanan darah pasien yaitu 241 per 127 mm hektogram dengan MAP yaitu 165 mm hektogram. Kemudian, SpO2 pasien yaitu 99%, kemudian untuk heart rate pasien yaitu 88 kali per menit, konjungtivitas tidak anemis, kemudian akral hangat, dan tidak ada sianosis pada pasien. Kemudian untuk pengkajian nyeri yang didapatkan dari pasien, hasilnya adalah pasien mengatakan nyeri terasa meskipun pasien diam saja, yang terasa tertusuk-tusuk pada bagian dada. Kemudian dengan skala 5 dengan menggunakan instrumen VAS, kemudian rasa nyeri tersebut berada pada dada sebelah kiri yang menjalar hingga ke bahu dan juga ke tengkuk belakang, dan rasanya terjadi secara terus-menerus. Kemudian, pada pengkajian disability didapatkan hasil bahwa kesadaran pasien yaitu kompos mentis dengan E4, M6, dan V5. Kemudian, pada pengkajian exposure didapatkan hasil bahwa suhu pasien yaitu normal dengan 36,6 derajat Celcius dan tidak ada edema. Diagnosa keperawatan utama yang dapat muncul pada kasus tersebut adalah terjadinya resiko perfusi serebral tidak efektif. Hal ini dibuktikan dengan data subjektif yang dikatakan oleh pasien bahwa pasien mengeluhkan adanya nyeri dada sebelah kiri yang menjalar hingga bahu kiri serta bagian tengkuk belakang yang sudah dirasa selama beberapa hari ini. Kemudian untuk data objektif ditemukan hasil bahwa tekanan darah pasien yaitu 241 per 127 mm hektogram dengan MAP yaitu sebesar 165 mm hektogram. Diagnosa resiko perfusi serebral diangkat sebagai diagnosa keperawatan utama dikarenakan pada pemeriksaan didapatkan hasil bahwa tekanan darah pasien mengalami peningkatan yaitu mencapai 241 per 127 mm hektogram dengan MAP sebesar 165 mm hektogram. Hal ini tentunya membuat beban jantung bekerja sangat keras yang mana dapat membuat pembuluh darah mengalami vasokonstriksi sehingga volume darah yang berasal dari jantung yang akan disebarkan ke seluruh tubuh akan mengalami penurunan. Ketika volume darah dari jantung mengalami penurunan, maka hal tersebut dapat membuat suplai oksigen yang akan disebarkan ke seluruh tubuh juga mengalami penurunan. Ketika volume darah yang berasal dari jantung mengalami penurunan, maka
akan menurunkan pula suplai oksigen yang akan disebarkan ke seluruh tubuh. Tentunya hal ini dapat memberikan dampak kepada beberapa organ yang ada di dalam tubuh yang akan mengalami kekurangan oksigen. Salah satu yang mengalami dampak tersebut adalah bagian serebral ataupun otak, di mana ketika otak atau bagian serebral mengalami kekurangan oksigen akan memberikan resiko mengalami terjadinya stroke pada pasien. Dari pengkajian primary survey didapatkan hasil bahwa pasien memunculkan diagnosa keperawatan yaitu terjadinya resiko perfusi cerebral tidak efektif dan diperlukan penanganan segera pada pasien. Sehingga pada kasus tersebut dilakukanlah sebuah intervensi dengan kolaborasi bersama dengan dokter dengan pemberian sebuah medikasi, yaitu dengan memberikan nikardipin yang diberikan melalui hitungan yang tepat dengan menggunakan siring pump. Intervensi keperawatan lainnya yang dapat diberikan kepada pasien adalah dengan pemberian elevasi kepala 30 derajat. Hal ini berguna untuk meningkatkan aliran darah ke otak pada pasien dan juga dapat mencegah terjadinya peningkatan TIK. Peningkatan TIK ini dapat terjadi pada pasien disebabkan karena beban jantung yang terlalu tinggi. Hal ini dibuktikan pada pemeriksaan primary survey ditemukan jika tekanan darah pasien sebesar 241 per 127 mm hektogram, yang mana ketika tekanan darah mengalami peningkatan atau tinggi, hal ini dapat memberikan beban kerja jantung yang tinggi. Sehingga ketika beban kerja jantung yang tinggi ini dapat meningkatkan resiko terjadinya pecahnya pembuluh darah pada otak pasien. Sehingga hal ini dapat juga meningkatkan terjadinya resiko stroke hemoragik pada pasien. Selain itu, intervensi elevasi kepala 30 derajat ini juga dapat meningkatkan nilai saturasi oksigen dan dapat menurunkan atau mencegah terjadinya stroke iskemik yang lebih parah pada pasien. Intervensi keperawatan lainnya yang bisa diberikan oleh perawat kepada pasien adalah dengan memonitoring apabila terjadi atau munculnya tanda dan gejala peningkatan TIK pada pasien seperti pasien mengalami penurunan kesadaran, kemudian muncul nyeri kepala, papil edema pada pasien, serta pasien mengalami muntah proyektil. Selain itu, diperlukannya juga monitoring tekanan darah dari pasien, saturasi oksigen, laju nafas, dan juga heart rate dari pasien selama pemberian intervensi. Setelah diberikannya intervensi keperawatan serta intervensi kolaborasi dengan dokter selama 4 jam, didapatkan hasil bahwa pasien mengatakan jika sakit kepalanya sudah berkurang. Kemudian dari hasil pemeriksaan tanda-tanda vital pasien, didapatkan hasil bahwa tekanan darah pasien yaitu 148 per 88 mm hektogram. Nilai MAP yaitu 108 mm hektogram. Kemudian respiratory rate pasien yaitu 18 kali per menit. Kemudian heart rate pasien yaitu 88, saturasi pasien yaitu 98%. Dari hasil evaluasi pemberian intervensi selama 4 jam tersebut, didapatkan hasil bahwa resiko perfusi cerebral tidak efektif pada pasien tidak teratasi atau belum teratasi. Hal ini dikarenakan tujuan yang telah ditetapkan oleh perawat belum tercapai. Sehingga dari hal tersebut, rencana untuk intervensi selanjutnya yaitu monitoring tanda dan gejala apabila terjadinya peningkatan TIK pada pasien. Kemudian,
melakukan monitoring tanda-tanda vital dari pasien. Yang selanjutnya, tetap melanjutkan elevasi kepala 30 derajat pada pasien, dan pasien akan dilakukan rawat inap untuk memonitoring tekanan darah dan MAP dari pasien. Sekian penjelasan mengenai masalah keperawatan resiko perfusi serebral tidak efektif yang terjadi kepada salah satu pasien berusia 54 tahun di instalasi gawat darurat rumah sakit di Semarang. Apabila terdapat penyampaian yang salah dari kasus yang telah saya sampaikan, saya mohon maaf. Terima kasih.